menjelaskan sedikit mengenai mikroorganisme atau mikroba. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena seperti pepatah yang sering saya dengar, tak kenal maka tak akrab. Langsung saja, nama saya Cindy dengan nomor stambul KEP 1C121090 dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, kita beralih ke materi yaitu mikroorganisme atau mikroba. Nah, sebelum saya beralih ke situ, kita harus mengetahui apa itu mikroba dan mikroorganisme. Mikroba atau mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang sangat kecil yang tak bisa dilihat langsung oleh mata. Dikutip dari National Center for Biotechnology Information, makhluk ini bersifat mikroskopis atau hanya bisa diamati melalui bantuan mikroskop. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Adapun 5 kingdom yang saya maksud, yang pertama yaitu Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plantae, dan yang kelima Animalia. Bagaimana sih siklus hidup mikroorganisme? Hidup dalam biologi adalah rangkaian evolusi yang dijalani anggota spesies saat mereka lulus dari tahap tahap mula perkembangan yang diturunkan untuk tahap dimulainya pertumbuhan yang sama pada generasi berikutnya. Tidak sedikit organisme sederhana, tergolong bakteri dan sekian banyak protista, siklus hidup berlalu dalam satu generasi, seperti organisme dibuka dari pembelahan pribadi yang ada, terus organisme baru tumbuh sampai jatuh tempo, dan yang terakhir itu lantas terbagi menjadi 2 pribadi baru, sehingga menuntaskan siklus. Pada fauna yang lebih tinggi, siklus hidupnya merangkum satu generasi, yaitu fauna memulainya dengan peleburan sel jantan dan sel betina, sel kelamin betina atau gamet, terus tumbuh sampai jatuh tempo reproduksi, dan juga lantas menghasilkan gamet, di mana titik siklus dibuka dengan asumsi bahwa pembuahan berlangsung. Banyak sekali tanaman sebaliknya siklus hidup multigenerasi. Pada taman memulainya dengan perkecambaran spora yang tumbuh menjadi organisme gamet sampai memproduksi gametofit. Gametofit menjangkau kematangan dengan berbentuk gamet. Sesudah fertilisasi tumbuh menjadi organisme penghasil spora atau sporofit. Setelah menjangkau kematangan reproduksi, sporofit menghasilkan spora dan siklus dibuka lagi. Siklus hidup multigenerasi ini disebut peralihan generasi, terjadi pada sejumlah protista dan jamur serta tanaman. Kehidupan ciri khas siklus bakteri dinamakan haplontik. Istilah ini mengacu pada kenyataan bahwa tersebut mencangkup satu generasi organisme yang haploid, yaitu mengandung satu sel kromosom. Siklus hidup satu generasi dari fauna diplontik yang lebih tinggi melibatkan organisasi yang tumbuh mempunyai sel diploid, yaitu berisi 2 sel kromosom. Organisme dengan siklus diplontik menghasilkan sel kelamin yang haploid, dan masing-masing gamet itu harus menggabungkan dengan gamet lain guna mendapatkan sel ganda kromosom yang dibutuhkan untuk tumbuh menjadi organisme lengkap. Siklus hidup ditandai oleh tumbuhan ini dikenal sebagai diplohaplontik, sebagai mencangkup generasi diploid atau sporofit dan generasi haploid atau gametofit. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.